Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan membahas tentang Pilkada Wali Kota Manado 2024. Nah, berikut penjelasannya. Hai. Jadi, perkenalkan saya Nurul dan di sini saya akan mengutarakan mengenai pendapat, argumen serta solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi di Wali Kota Manado 2024. Nah, pada kasus ini telah terdapat laporan kecurangan yang diterima oleh Bawaslu Sulut dan Polresta Manado. Jadi dari tim hukum Jimmy Ivan, mereka melaporkan dugaan terkait adanya tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif atau yang disingkat dengan TSM, serta adanya praktik money politics dan juga penggunaan dana bansos dari calon nomor urut 1 yaitu Andrew Richard yang juga seorang petahana. Nah, menurut pendapat saya pribadi, dari kasus ini, jika praktik TSM itu dibiarkan, begitu pula dengan praktik money politics yang ada, serta penggunaan dana bansos untuk kepentingan calon tertentu, maka itu merusak sebuah integritas proses pemilihan. Hal ini menyebabkan suara rakyat jadi tidak bernilai, serta merusak sistem demokrasi yang seharusnya berjalan adil dan transparan. Jika ini terus berlanjut, maka hilangnya kepercayaan opini publik terhadap sistem politik yang berlanjut. Jadi, solusi yang bisa saya berikan yakni perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan adil mengenai pelanggaran ini. Halo, saya Adin dan saya akan memberikan argumen, pandangan, serta solusi untuk permasalahan yang terjadi dalam Pilkada Manado 2024. Permasalahan dugaan pelanggaran TSM dalam Pilkada Manado 2024 merupakan isu serius yang membutuhkan pembuktian konkret. Jika benar terjadi pengerahan ASN, praktik politik uang, dan penyalahgunaan dana bansos, hal ini mencederai prinsip demokrasi dan keadilan pemilu. Nah, menurut pendapat saya, dengan adanya dugaan pelanggaran TSM dalam pilkada merupakan ancaman serius bagi demokrasi, terutama jika melibatkan penyalahgunaan dana publik. Jika terbukti benar, hal ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Nah, solusi saya untuk permasalahan ini yakni melakukan investigasi transparan oleh Bawaslu, melibatkan lembaga independen, dan jika terbukti benar, terapkan sanksi sesuai dengan hukum, serta memperkuat pengawasan pemilu dan edukasi masyarakat untuk mencegah pelanggaran seperti ini terjadi lagi di masa yang akan datang. Hai guys, perkenalkan nama saya Sri Zuleha Herman. Di sini saya akan menyampaikan argumen, pendapat, serta solusi dari sudut pandang saya. Kasus ini menunjukkan adanya laporan dugaan pelanggaran yang melibatkan calon pertahanan termasuk dugaan praktik pelanggaran terstruktur sistematis dan masif atau TSM, money politik, serta penyalahgunaan dana bansos. Laporan semacam ini mencerminkan potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik tertentu. Jika dibiarkan, hal ini akan berdampak buruk pada kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut pendapat saya, tindakan seperti ini sangat mencederai prinsip dasar demokrasi. Jika pelanggaran TSM, money politik, dan penyalahgunaan dana bansos terus dibiarkan, maka keadilan dalam proses pemilu akan hilang. Solusi yang saya tawarkan adalah pengawasan ketat dari lembaga berwenang seperti Bawaslu untuk memastikan laporan-laporan ini ditindaklanjuti dengan serius. Selain itu, perlu ada edukasi kepada masyarakat tentang bahaya money politik sehingga mereka tidak tergiur oleh keuntungan sesaat. Pilkada Wali Kota Manado 2024 menjadi momen penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata. Namun, integritas pemilihan harus dijaga agar tidak tercoreng oleh dugaan pelanggaran seperti TSM ini. Demokrasi yang sehat
hanya bisa terwujud jika proses pemilu bertanggung jawab, jujur, adil, dan bebas dari tekanan. Masyarakat harus berperan aktif, sementara penyelenggara wajib memastikan keadilan untuk semua calon. Menurut pandangan saya itu, Pilkada Wali Kota Manado 2024 harusnya menjadi ajang demokrasi yang bersih dan berintegritas. Setiap calon dan pendukungnya seharusnya berkompetisi secara fair tanpa ada kecurangan. Nah, jika ada dugaan pelanggaran seperti TSM, itu harus ditindak tegas agar kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu tetap terjaga. Pemimpin yang terpilih nantinya harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan hasil dari manipulasi. Nah, solusi saya itu adalah Bawaslu harus menyelidiki dengan dugaan kecurangan dengan transparan, dan jika terbukti berikan sanksi yang tegas. Selain itu, tingkatkan pengawasan dan partisipasi publik untuk memastikan pilkada berjalan jujur dan adil. Sekian pembahasan dari kami kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.